أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, Jumat Mubarak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan kita untuk kembali pada kajian surat Al-Kahf. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah sampai pada kisah yang ketiga dari kisah-kisah yang ada pada surat Al-Kahf ini, yaitu kisah antara Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam. Sebelum memulai pembahasan kita, mari kita sedikit mengulang asbabun nuzul dari surat Al-Kahf ini. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat bahwa asbabun nuzulnya adalah 3 pertanyaan dari kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW. 3 pertanyaan itu berasal dari atau kaum Quraisy mencari pertanyaan itu untuk mendapatkan pertanyaan itu dari kaum Yahudi di Yathrib atau di Madinah. Pada saat itu masih disebut Yathrib. Tujuan kaum Quraisy bertanya kepada kaum Yahudi itu untuk mencoba menguji kenabian, kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 3 pertanyaan itu adalah pertanyaan pertama mengenai ruh. Mengenai roh ini, Nabi Muhammad menjawabnya dengan atau sesuai dengan surat ayat ke-85 dari surat Al-Isra. Ya. Nah, kemudian ada 2 pertanyaan lagi mengenai pemuda Al-Kahf dan juga mengenai Zulkarnain. Ya. Dan pemuda Al-Kahf ini merupakan kisah yang pertama di surat Al-Kahf dan Zulkarnain adalah kisah yang keempat di surat Al-Kahf. Insya Allah kita akan membahasnya di beberapa minggu yang akan datang. Nah, tapi kita mengetahui bahwa ada 2 kisah lagi dalam surat Al-Kahf ini, yaitu kisah sahabat pemilik 2 kebun dan kisah Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam. Nah, tentu kita bertanya mengapa ada 2 kisah tambahan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 2 kisah tambahan ini, atau kisah bonus istilahnya ya. Karena kita patut bertanya tersebut karena tidak ada sesuatu pun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran secara sia-sia, tentu ada maksudnya. Nah, para ulama dan para mufassir berpendapat bahwa kisah sahabat pemilik 2 kebun diturunkan dengan tujuan atau disampaikan konteksnya adalah kaum Quraisy. Ya, kaum Quraisy maka pada saat itu pertama tidak percaya pada Nabi Muhammad. Ya, kedua beliau pun mereka pun merasa posisinya lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi dan lebih kaya. Karena pada saat itu, surat Kahf ini surat Makkiyah ya. Jadi pada saat itu para pemeluk agama Islam adalah kaum hamba sahaya, ya, kebanyakan. Ya, jadi kaum Quraisy ini merasa mereka posisinya, kedudukannya lebih tinggi dan lebih kaya. Dan disampaikanlah kisah yang kedua yang telah selesai kita bahas minggu lalu. Ini intinya cobaan harta dan cobaan harta kekayaan. Kemudian yang ketiga ini, kisah yang ketiga yang insya Allah kita akan mulai bahas pada minggu ini atau hari ini adalah ditujukan kepada kaum Yahudi Yathrib yang memberikan pertanyaan. Ya, mereka ini begitu sombong, merasa lebih pintar dan ingin menguji Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan Rasulullah SWT di sini memberikan kisahnya, memberikan parabel konteksnya. Pertama, kisah secara umum kisahnya intinya adalah cobaan dari ilmu, ya. Dan yang kedua, kisah ini merupakan kisah Nabi Musa, nabi mereka sendiri, nabinya Bani Israel, ya. Jadi seolah Allah SWT ingin mengingatkan mereka. Itu bukan soal ya, Allah SWT ingin mengingatkan mereka. Nabi Anda sendiri begitu humble, begitu rendah hati untuk belajar kepada Khidir. Bagaimana dengan kalian? Ya, mengapa kalian tidak
mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan bahkan mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, jadi demikianlah para ulama dan para mufasir berpendapat mengenai dua kisah yang ada di surat Al-Kahf ini di luar pertanyaan yang merupakan asbabun nuzul dari kisah para pemuda Al-Kahf ini. Nah, pada kisah kita insya Allah kita mulai ya. Kisah ini diriwayatkan ada dua pendapat ya. Pertama adalah berasal dari pertanyaan salah seorang dari Bani Israel ya, kaum Bani Israel. Pada saat itu Nabi Musa sedang ada halaqah misalnya ya. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya, ya Nabi Musa, siapakah orang yang paling pintar di dunia ini? Musa berpikir, kemudian berasumsi, kemudian menjawab, sayalah orang yang terpintar. Dan dia punya hak untuk berasumsi dan benar sebetulnya asumsinya. Karena dia adalah nabi, dia adalah rasul untuk Bani Israel, ya. Dia adalah nabi yang memiliki julukan kalamullah, diajak bicara secara langsung oleh Allah, dan secara mereka layak berasumsi demikian bahwa dialah yang paling pintar di dunia ini pada saat itu. Tetapi Allah SWT menasihatinya melalui Jibril turun kepada Nabi Musa bahwa ada yang lebih pintar atau ada yang lebih pintar dari kamu dan inilah Khidir ya. Sebetulnya Khidir ini bukan namanya ya, tapi yang dijulukan ya Khidir. Ya. Jadi kita kembali kepada ini. Kemudian riwayat yang kedua adalah justru Nabi Musa sedang bertanya-tanya kepada Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah manusia yang lebih pintar atau manusia yang paling pintar di dunia ini sekarang. Ya. Setelah disebutkan bahwa ada yang lebih pintar, namanya julukannya Khidir, Nabi Musa meminta izin kepada Allah untuk mencari, untuk bertemu dan belajar darinya. Ini jadi ada dua pendapat, wallahu alam yang mana yang benar. Nah, mengenai Nabi Musa dan yang belajar kepada Khidir, seolah-olah mungkin kita menganggap bahwa Khidir lebih berpengetahuan dibanding Nabi Musa. Padahal kita ketahui bahwa Nabi Musa itu salah satu dari 5 ulul azmi minar rusul. Ya, kita ketahui ada 5 nabi dan rasul yang utama. Yang pertama adalah Nabi Nuh, Nabiullah, ya, yang diselamatkan oleh Allah. Ya, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim, Khalilullah, ya, teman Allah. Kemudian Nabi Musa, kalamullah, yang diajak bicara oleh Allah. Kemudian Nabi Isa, Ruhullah, dan Nabi Muhammad SAW, Habibullah. Ya, itulah yang 5 utama Rasul. Nah, jadi tidak mungkin ada Nabi yang ataupun siapapun yang lebih pintar dari 5 orang ini. Ya. Tetapi seperti halnya ada batu, ada ikan di sini yang tidak ada di lautan samudera yang dalam. Demikian pula kepintaran antara atau ilmu dari Khidir dan Musa, ya. Jadi mungkin Khidir mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Begitulah cara kita merekonsal atau memahami bagaimana mungkin seseorang yang merupakan bagian dari ulul azmi minar rasul belajar kepada seseorang yang lebih rendah ilmunya. Ya, jadi gitu-gitu cara kita memahaminya. Nah, lalu siapakah Khidir ini? Khidir ini seperti disebutkan ada 2 pendapat juga. Yang pertama adalah wali. Dia adalah wali Allah. Dan yang kedua adalah dia adalah nabi. Ya. Nabi Allah. Kebanyakan berpendapat atau yang pendapat yang lebih kuat adalah Khidir ini adalah nabi Allah. Ya. Jadi kita tentunya kita masih ingat apa perbedaan antara nabi dan rasul ya. Nabi Allah, nabi adalah orang yang ya seperti wali juga ya, tetapi lebih tinggi derajatnya dan diturunkan oleh Allah untuk menjadi pengingat atau yang memberikan peringatan, yang memberikan kabar baik bagi sesuatu kaum, tetapi tidak diberikan buku atau message ya, buku ya, rasul, risalah, diberikan risalah. Sedangkan rasul adalah nabi juga, tetapi dia mempunyai risalah. Seperti Nabi Muhammad ada Quran, Nabi
Nabi Musa ada Taurat, ya itulah demikian. Ya. Nah, Nabi ini tentunya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau seandainya Nabi Khidir ini adalah Nabi, merupakan Nabi dari umat lain, bukan umat Bani Israel. Karena kalau umat Bani Israel tentunya Nabinya adalah Nabi Musa, alaihi salam, kemudian Nabi Harun, dan selanjutnya. Demikian. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian hari kita mulai membaca ayat-ayat tersebut. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat ke-60 hingga ke-64. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, ya. Fatah ini pembantunya, ya. Tapi sebetulnya ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pembantunya, ya. Di sini bahasa Inggris tulis. Sebetulnya dalam bahasa Arab fatah ini adalah bentuk singular dari fityah, ya. Ingat dalam kisah pemuda Al-Kahf, fityatum innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, ya. Fityah, ya. Itu bentuk pluralnya karena banyak pemuda Al-Kahf. Tapi kalau secara singular sendiri itu fatah, ya. Fatah ini artinya his, ya. Nah, tapi di sini ya, oke, kita ambil terjemahan ini kepada pembantunya. Nah, siapa fatah ini? Fatah ini di sini adalah Yusa ibn Nun. Yusa ibn Nun ini great grandchild atau cucunya cucu Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Jadi ini adalah Yusha atau dalam bahasa Inggris Joshua, ya, Nabi Joshua, ya, cucunya cucu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dikisahkan atau diriwayatkan Nabi Yusha ini merupakan Nabi yang membawa kaum Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan, kemudian tinggal di Yerusalem. Ya, inilah Nabi. Pada saat itu beliau masih kecil, masih mungkin di sini dalam konteks ini apprentice-nya masih belasan tahun mungkin, tapi 50, 60, 70 tahun kemudian dialah yang memimpin kaum Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan. Ya, nah di sini disebutkan Nabi Musa, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai kepada pertemuan dua laut ini. Ya, jadi disebutkan pada saat dia alaihissalam bertanya, di mana saya bisa bertemu Khidir ini, disebutkan di pertemuan dua laut. Dengan demikian, fully committed Nabi Musa alaihissalam, saya akan berjalan tak akan berhenti berjalan sebelum sampai kepada pertemuan dua laut tersebut. Ya, dia tidak tahu di mana pertemuan dua laut tersebut, tapi dia akan terus berjalan mencari, atau dia akan berjalan terus bertahun-tahun. Artinya dia tidak akan pernah berhenti. Ya. Dia fully committed. Dan ini di sini Imam Malik yang menyatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam ini merupakan orang yang pertama yang pergi keluar untuk mencari ilmu. Ini orang yang pertama untuk pergi keluar daerahnya untuk mencari ilmu. Ya. Dan ini menjadi tren, ya, atau menjadi istilahnya, ya mungkin kita boleh pinjam istilah tren, ya. Ulama-ulama ya seperti Imam Bukhari berasal dari Uzbekistan, belajar di Madinah. Ya. Imam Syafi'i sebetulnya berasal dari Mekah, tapi pernah sebetulnya dilahirkan di Palestina, kemudian dibawa ke Mekah lagi untuk belajar. Kemudian dia juga pergi ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik, ya, dan seterusnya banyak kisah-kisah. Dan sebetulnya dari 6 yang memiliki buku hadis, hanya 4 orang yang berasal dari tanah Arab, ya, yang lainnya berdasarkan dari Persia dan Asia Tengah. Ya, jadi mereka berkelana untuk mencari ilmu. Contoh Nabi Musa ini. Ayat berikutnya insya Allah. Ini Quran.com, hurufnya kecil-kecil, ya. Falamma balago majma'al
afwan majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Ya. Jadi falama balagu pada saat sampai di pertemuan dua laut tersebut, mereka terlupa akan ikannya. Ya. Nah, mereka sebetulnya di sini diriwayatkan, by the way, riwayat Nabi Musa ini tidak di Qur'annya dalam kisah Al-Kahf ini pendek ya, tetapi dalam buku Imam Bukhari, kumpulan hadis Imam Bukhari ini ada 1,5 halaman ya, kisah mengenai Nabi Musa dan Khidir ini ya. Jadi beberapa yang detailnya ini diperoleh dari hadis ya. Nah, diriwayatkan Nabi Musa ini sampai di pertemuan dua itu dia belum tahu ya, alaihissalam belum tahu bahwa itulah pertemuan dua laut yang di mana dia akan bertemu Khidir, tapi dia belum tahu. Namun demikian dia sampai, dia makan ya, makan ikannya, tapi ikannya itu tidak makan sampai habis, tidak dimakan sampai habis. Kemudian keduanya Nabi Musa dan Yusa ini tertidur. Ya. Pada saat tertidur ikannya itu loncat. Dan menurut riwayatnya, nah kalau yang ini dari riwayat Bani Israel, daerah tersebut merupakan yang disebut Fountain of Life. Ya. Nah ikan tersebut jatuh atau turun loncat kepada Fountain of Life itu di pertemuan dua laut itu dan hidup lagi walaupun sudah setengah dimakan. Ya. Nah di sini mungkin bisa disimpulkan bahwa Nabi Yusa itu melihat tetapi tidak berkata apa-apa ya, seperti akan disebutkan dalam ayat berikutnya. Ya. Nabi Musa dan Yusa kemudian bangun, kemudian melanjutkan perjalanannya. Sedangkan ikannya tersebut yang sudah termakan separuhnya kembali ke laut, loncat ke laut dan hidup lagi. Nah, setelah berjalan mungkin mereka sampai lagi, kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya ya kepada pembantunya tersebut, meminta untuk makanannya diambil lagi ya, mari kita buka lagi makanan kita untuk makan ya, karena saya capek sekali ini ya, merasa letih ya. Falamma jawaza qala li fatahu ya, kepada fatahnya tadi, kepada Yusa, atina goda anak ya, ikan goda ya, goda ini makanan meal ya, udah anak makanan kami ya, kita ya, lakot lakina ya min safarina hadza nasoba ya, kami sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ya. Nah, sang fatah tadi Yusa baru ingat, oh ya, qala araita its awaina ila sokhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an azkura ya. Dia menjawab, tahukah engkau, kepada Nabi Musa ya, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan ya. Dan ikan itu mengambil jalannya loncat ke laut tadi ya, dengan cara yang aneh sekali ya. Nah, bayangkan dalam perjalanan mungkin hampir seharian, lapar, kemudian pembantunya menjawab, oh saya lupa makanannya tadi sudah jatuh ke laut atau kembali lagi ke laut, sekarang kita tidak ada makanan. Dan lebih dari itu, dia juga menyatakan bahwa kita harus, dan di sini Nabi Musa ya, kembali sedikit ya, tadi walaupun ada kesalahan dari Yusa tadi, lupa untuk memberikan istilahnya memberitahukan kepada Nabi Musa, tetapi Nabi Musa tidak marah. Ya, di sini qala dzalika ma kunna nabgh. Ya. Walaupun telah berjalan seharian, kemudian pembantunya bilang, "Oh, maaf, ikannya jatuh tadi. Sekarang kita tidak ada makanan." Tapi tidak ada marah, ya. Walaupun kejadian seperti itu. Qala dzalika ma kunna nabgh. Dan Nabi Musa alaihissalam sudah tahu bahwa dengan demikian itulah tadi pertemuan antara dua laut tersebut. Ya.
Karena disampaikannya oleh Allah melalui Jibril bahwa tempat pertemuannya dengan Khidir itu adalah pertemuan dua laut, dan di tempat itulah ikannya akan hilang. Ya. Oke. Wartadda ala asari ima kososo. Ya, jadi mereka kembali uh, uh, ke tempat mereka sebelumnya. Dan ini dilihat ya, kososo. Ya, ini di luar topik sedikit. Ya, kita digunakan kata kisah ya, atau cerita. Asal katanya dalam bahasa Arab kosos. Ya. Tetapi kosos itu sebetulnya mengikuti. Ya. Retrace. Ya. Jadi sebetulnya intinya kita mendengarkan kisah adalah mengikuti apa yang terjadi. Ya. Ya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian saudari yang dirahmati Allah, ayat ke-60 dari ayat dan ayat 64. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari sisi isi maupun penyampaian. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.